Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk teman-teman semua wirausaha dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat. Kali ini saya akan mencoba membahas materi ringan berkaitan dengan pengantar kewirausahaan. Hal ini juga berkaitan dengan tugas saya pada pertemuan ke-13 sampai 14 dengan Bapak Halkadri Fitra SEMM AKCA yang merupakan salah satu dosen favorit kewirausahaan di Universitas Negeri Padang. Baiklah, berikut profil singkat mengenai saya. Perkenalkan, saya Rahmat Rafido dari Prodi Animasi, lahir di Ladang Laweh, Kecamatan Batipah, Tanah Datar, 28 Maret tahun 2000, dengan domisili Padang Panjang, lulusan SMA Negeri 1 Padang Panjang, jurusan MIPA. Dan sebelah kanan teman-teman bisa perhatikan terdapat logo brand, Instagram, dan kontak WA saya. Dan logo brand itu sendiri merupakan salah satu logo di mana saya membuka usaha freelance berkaitan dengan desain, baik itu desain undangan, vektor, ataupun logo branding juga bisa. Teman-teman bisa hubungi saja ke kontak yang ada di bawah. Nah, langsung saja kita masuk kepada topik pembahasan kita hari ini, yaitu berkaitan dengan business plan. Tujuan kita belajar business plan itu sendiri itu melalui business plan. Semoga kita dapat membuat konsep terkait business plan atau perencanaan usaha di era teknologi informasi dan mengambil peran bersama teknologi sebagai sarana kompetisi dan pengembangan usaha. Memahami pentingnya business plan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari mendirikan suatu usaha ataupun mengembangkan usaha yang berkelanjutan. Belajar menerapkan business plan dalam pendirian maupun pengembangan usaha, khususnya dari aspek produksi, manajemen, dan keuangan di tengah masyarakat berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi kreatif, serta mengajarkan kita agar mampu membangun karakter wirausaha yang selalu memiliki perencanaan usaha atau business plan di dalam memulai suatu usaha. Nah, dari sini teman-teman bisa mendapatkan sedikit arahan atau pandangan baru berkaitan dengan business plan. Nah, berikut beberapa poin-poin pokok yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu pengertian rencana usaha atau business plan, tujuan dan fungsi membuat rencana usaha atau business plan, langkah membuat business plan, komponen penting dalam pembuatan business plan. Nah, 4 hal ini yang akan kita bahas secara ringan pada pertemuan kali ini. Dan semoga pada pembahasan kali ini bisa mengarahkan kita semua dalam mengembangkan bisnis yang akan kita rintis di masa yang akan datang. Pertama, pengertian rencana usaha atau business plan. Business plan adalah suatu dokumen tertulis yang menggambarkan sifat bisnis Anda. Dalam dokumen ini harus mengandung strategi penjualan dan pemasaran secara rinci, kondisi keuangan, dan juga pendapatan serta pengeluaran selama menjalankan bisnis tersebut. Pembuatan dokumen ini bertujuan untuk mencantumkan tujuan dan yang ingin diraih oleh perusahaan, serta cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik. Nah, bisa kita pahami di sini yaitu business plan ini berkaitan dengan dokumen dan data-data wirausaha. Jadi usahakan dokumen tersebut diisi secara detail yang nantinya akan digunakan dalam mengambil setiap keputusan pada wirausaha yang kita bangun. Selanjutnya yang kedua yaitu tujuan dan fungsi membuat rencana usaha. Yang pertama yaitu sebagai panduan bagi seorang wirausaha dalam melaksanakan usahanya. Nah, sesuai dengan yang telah disampaikan sebelumnya, yaitu nantinya business plan tersebut akan digunakan
sebagai acuan dalam mengambil berbagai tindakan ataupun keputusan. Nah, yang kedua, sebagai bahan penilaian tertulis dalam menilai keberhasilan usaha yang dilaksanakan selama ini. Dan yang ketiga itu sebagai bahan mengevaluasi kelemahan pencapaian target usaha yang telah terjadi. Yang keempat, sebagai pedoman bagi pihak luar atau eksternal dalam menilai kondisi usaha. Dan yang kelima, sebagai dasar dalam memaksimumkan sumber daya yang telah diuraikan, juga untuk memberikan dokumentasi kepada perusahaan sendiri tentang kondisi investasi usaha yang dimiliki. Selanjutnya yang ketiga yaitu langkah membuat business plan. Yang pertama yaitu melakukan riset. Yang kedua menetapkan tujuan bisnis. Yang ketiga membuat company profile. 4. Mencatat seluruh transaksi keuangan. Dan yang kelima itu memiliki strategi marketing. Melalui riset yang dilakukan, kita dapat lebih memahami bisnis kita. Riset yang sudah kita lakukan bisa dijadikan sebagai patokan untuk mengembangkan produk baru dan bisa memperluas network bisnis kita. Yang kedua itu mendapatkan tujuan bisnis. Dengan tujuan, kita dapat mengambil berbagai keputusan berdasarkan hal yang ingin kita capai nantinya dalam mengembangkan suatu usaha. Lanjut, yang ketiga, membuat company profile. Hal itu berkaitan dengan media pengenalan usaha, membuat data yang jelas dan detail jasa atau produk apa yang ingin kita tawarkan, siapa target pasar yang ingin kita tuju, serta sumber daya yang sekarang kita miliki. 4. Mencatat seluruh transaksi keuangan. Hal ini berkaitan dengan sarana untuk mendapatkan pendanaan dari investor. Cantumkan arus keuangan bisnis serta mencatat seluruh transaksi keuangan yang berkaitan dengan bisnis kita. Hal ini sangatlah penting baik dalam jumlah besar maupun kecil. Yang terakhir itu memiliki strategi marketing. Buatlah strategi marketing berupa timeline agar lebih teratur seperti kapan kita akan memberikan promo atau memperkenalkan produk baru. Nah, dari langkah-langkah tersebut semoga dapat mengarahkan kita dalam membangun sebuah usaha baru yang lebih terarah dan lebih efisien. Dan yang terakhir yaitu komponen penting dalam pembuatan business plan. Baiklah, pada topik terakhir ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu ringkasan eksekutif, berisi tentang garis besar bisnis yang dibuat, berisi visi dan misi serta tujuan bisnis. Yang kedua yaitu pendahuluan, berisi mengenai latar belakang seperti data perusahaan atau orang di balik bisnis, struktur perusahaan, konsultan atau ahli serta susunan pemilik saham. Selain itu terdapat juga visi, misi serta tujuan bisnis yang akan dijalankan. Kemudian yang ketiga, analisis pasar dan pemasaran. Analisis pasar terhadap produk yang kita tawarkan serta kompetitor yang memiliki bisnis serupa dan kelebihan bisnis kita dibandingkan para kompetitor perlu kita cantumkan di bagian ini. Selanjutnya, analisis produksi sistem operasional bisnis, seperti bagaimana cara produksi bisnis kita, apakah menciptakan barang baru atau menambah daya guna suatu benda tanpa harus mengubah bentuknya. Dan yang kelima, analisis sumber daya manusia, berisi tentang orang-orang yang dibutuhkan dalam rencana pengembangan sumber daya manusia dalam bisnis kita. Lanjut, yang keenam yaitu analisis keuangan, peramalan pemasukan, pengembalian modal, pengembalian atas investasi, perhitungan daya ungkit, pendanaan berupa modal yang sekarang kita miliki, dan beberapa yang kita butuhkan untuk menjalankan bisnis. Sertakan juga rincian dari mana kita mendapatkan modal yang dimiliki sekarang. Yang ketujuh yaitu peluang bisnis, penjelasan masalah secara rinci serta solusi dari masalah tersebut. Jangan lupa tuliskan keunggulan dari ide bisnis yang ditawarkan dan sebutkan target bisnis kita. Nah, yang bagian ke-8 berkaitan dengan eksekusi bisnis, berisi tentang bagaimana bisnis dijalankan, bagaimana sistem operasional dari perusahaan kita,
termasuk penyaluran jasa atau produk yang kita tawarkan. Dan yang terakhir yaitu lampiran, itu mencantumkan surat-surat seperti perizinan yang menyatakan bisnis kita itu legal, atau sertifikasi yang sekiranya dimiliki oleh bisnis kita. Nah, sekian pembahasan materi berkaitan business plan. Mohon maaf mungkin dalam penyampaiannya saya masih belum lancar karena saya pun masih belajar. Terima kasih sudah menonton video presentasi kali ini. Semoga kita bisa mengambil beberapa poin-poin penting di dalamnya, walaupun hanya sebagian, tapi semoga bisa bermanfaat dalam kehidupan kita. Sekian dari saya. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.